Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini adalah video magang 3 tentang sistem peredaran darah pada kuliah magang 3. Video ini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Aulia Ramadan, jurusan Pendidikan Biologi, kelas Pendidikan Biologi 2, Winsu, tahun ajaran 2021. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Udah berapa lama kita nggak masuk ke sekolah, dan alhamdulillah hari ini kita bisa masuk ke dalam sekolah dan bisa belajar tatap muka. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas saya minta untuk memimpin doanya. Dan kepada Hafizah selalu ketua kelas, boleh dipimpin doanya. Baik Pak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kepada sekretaris, Bapak boleh minta buku untuk absensi supaya bisa melihat berapa orang yang datang. Oke, terima kasih. Saya absen dulu ya. Hafizah Hairina Umaroh Hadir Pak. hadir. Rara Soraya, Hadir Pak. Dea Fuja Rahmawi, Hadir Pak. Nurul Nazmi Damani. Hadir Pak. Nah, untuk yang nggak hadir ada nggak? Ada Pak. Siapa? Seri Pak. Iya, tadi kenapa dia? Izin katanya Pak. Izin gimana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Oke, sebelum itu Bapak mau nanya, kalau kita ada luka nih, apa sih yang keluar dari luka itu? Darah. Nah, darah ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, Bapak udah bilang semalam untuk nyari materi tentang sistem peredaran darah. Udah bawa semua materinya? Nah, jadi tadi kita belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, jadi sistem peredaran darah itu adalah gimana suatu sistem yang mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung, lalu kembali lagi ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung dan balik ke paru-paru lagi. Nah, begitulah namanya sistem sirkulasi atau peredaran darah, atau juga bisa disebut dengan sistem kardiovaskular. Nah, jadi di sini Bapak ada bawa yang namanya circulatory blood atau circulatory system props atau property. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 3 organ utama, yaitu ada jantung yang tempat untuk memompa darah, ini ada paru-paru tempat pertukaran darah yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan juga ini adalah gambar ke seluruh tubuhnya. Oke, bisa dilihat. Nah, jadi di sini Bapak ada nyiapin yang namanya darah palsu. Di darah palsu terbuat dari air dan juga campuran pewarna makanan. Ini ada suntikan. Ini kan ada selang nih. Nanti darahnya kita masukin ke selang. Kita bakal melihat gimana sih aliran darah yang udah ada di properti ini dari mana ke mana hingga dia menuju ke paru-paru lagi. Paham? Bisa kita mulai. Nah, di dalam suntikan ini Bapak udah nyiapin ini air yang berisi darah palsu tadi. Ini kan ada selang nih, kita masukin airnya. Kita bisa lihat nanti. Nampak alirannya? Nah, di sini tadi, ini kan paru-paru nih. Paru-paru itu mengandung darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, di dalam paru-paru tadi akan dialirkan ke serambi kiri paru-paru. Setelah ke serambi kiri paru-paru, lalu darah tadi dialirkan lagi ke bilik kiri paru-paru. Nah, dari bilik kiri paru-paru tadi akan dipompa menuju pembuluh darah aorta. Pembuluh darah aorta itu akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Oke? Paham? Nah, dari seluruh tubuh ini darah akan dialirkan lagi kembali ke serambi kanan jantung.
Lalu kemudian ini darahnya udah nggak mengandung oksigen lagi, tapi darah ini mengandung yang namanya karbon dioksida karena udah dialirkan ke seluruh tubuh kecuali ke jantung. Karena ya kecuali ke paru-paru karena dia balik ke jantung dulu. Lalu dari jantung ini akan dipompa darahnya menuju bilik kanan, dari bilik kanan akan dialirkan menuju arteri pulmonalis yang kemudian akan dialirkan lagi ke paru-paru. Dari paru-paru ini akan dialirkan lagi menuju jantung. Karena di sini dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, sehingga di sini kan karbon dioksida tadi darahnya kan karena udah dipakai ke seluruh tubuh. Lalu ketika dia kembali lagi menuju jantung, ini udah berisi oksigen karena ada pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, untuk pembelajaran hari ini tadi udah Bapak jelasin tuh tentang sistem peredaran darah, dari mana? Pertama dari paru-paru, baru ke jantung, lalu ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung, lalu ke paru-paru. Kenapa di paru-paru itu darahnya bisa ada oksigen? Karena ada pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, maka darah yang dari paru-paru akan mengandung oksigen. Nah, hari ini kita akan membuat kelompok. Di sini Bapak minta untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bisa? Nah, di sini kita akan main games yang namanya Think, Pair, and Share. Sini Bapak udah nyiapin 2 soal. Untuk soal pertama itu kalian kerjakan dulu untuk mandiri ya. Nah, untuk soal pertama kalian kerjakan secara mandiri. Bapak kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Nah, tadi kan udah berpikir nih secara individu. Lalu Bapak minta untuk kalian menjawab soal nomor 2 dan nomor 1 tadi. Tadi kan nomor 1 nih tahap kalian berpikir. Coba kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Apakah jawaban nomor 1 kalian sama atau enggak? Terus kalian jawab bagian nomor 2 itu bagian pair. Kalian harus berpasangan dalam menjawabnya. Oke, bisa dimulai dari sekarang? Oke, sekarang kita mulai presentasinya. Untuk kelompok pertama, silakan maju membacakan hasil dari diskusi yang telah kalian bincangkan tadi. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Pak, ini dari pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama diskusi kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apa pengertian dari sistem peredaran darah? Nah, hasil diskusi kami, sistem peredaran darah adalah sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Nah, sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu sebutkan penyakit pada peredaran darah manusia. Di sini kami menjawab ada 4. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga serangan jantung, dan yang terakhir ada kolesterol. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah nomor 1, berikan aplaus. Jadi Bapak kumpulkan jawabannya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan baca hasil dari diskusi kalian. Silakan. Baiklah, di sini untuk hasil dari diskusi kelompok 2 yang pertama, sebutkan penyakit pada peredaran darah manusia. Di sini yang kami dapat penyakitnya itu ada jantung koroner, kemudian penyakitnya ada stroke, ketiga varises, dan terakhir anemia. Dan apa pengertian dari sistem peredaran darah? Di sini sistem peredaran darah adalah sebuah sistem yang mengedarkan dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Baik, terima kasih, sangat bagus. Boleh berikan aplaus pada kelompok 2. Nah, baik, tadi sangat bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dan tadi tahap ketiga udah melakukan share. Jadi kita udah melakukan game Think, Pair, and Share. Tadi udah nge-share jawaban kedua kelompok ini terlihat berbeda ya. Yang pertama, kelompok pertama tadi bilang bahwa sistem peredaran darah adalah sistem organ yang memindahkan dari sel ke sel lain. Sedangkan kelompok 2 yang memberikan pengertian sistem peredaran darah adalah
sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke yang namanya jantung. Nah, di sini kedua pendapat itu benar karena di mana itu ada sel darah kan, sel darah itu akan dipindahkan dari satu organ nih, paru-paru, dia akan dialirkan lagi ke jantung, lalu ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung dan dialirkan lagi ke paru-paru. Nah, di sini ada penyakit peredaran darah manusia. Situ kelompok 1 membuat hipertensi, hipotensi, serangan jantung dan juga kolesterol. Sedangkan kelompok 2 membuat jantung koroner, stroke, varises dan anemia. Nah, dari kedua kelompok ini kita bisa tahu nih banyak banget gitu penyakit-penyakit yang ternyata ada di dalam peredaran darah kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengontrol kesehatan kita. Bisa paham? Oke, mungkin itu saja hasil ataupun pembelajaran kita hari ini tentang sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran dari darah tadi itu benar, itu adalah sistem di mana pengaliran darah dari beberapa organ yaitu paru-paru, jantung dan ke seluruh tubuh. Nah, tadi kan kita udah bahas yang namanya penyakit pada peredaran darah manusia. Jadi mulai sekarang kita harus bisa mengontrol makanan kita juga harus mengontrol kesehatan dan aktivitas kita agar peredaran darah kita itu lancar. Jika peredaran darah kita tersumbat ataupun darah kita itu ataupun organ-organ sistem yang terdapat pada sistem peredaran darah kita itu udah nggak berfungsi dengan baik lagi, maka akan banyak penyakit yang nantinya akan menyerang kita. Paham? Nah, jadi untuk itu Bapak ingin kalian mengerjakan tugas di rumah nantinya, bisa buka bukunya halaman 25. Sudah nampak soal yang berganda di situ. Nah, nanti jawab soalnya itu opsinya sama keterangannya aja, nggak usah buat soalnya. Paham? Minggu depan itu dikumpul dan jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang yang namanya itu ada sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil, itu apa bedanya. Oke? Jadi siapkan bahan-bahannya untuk pembelajaran minggu depan. Nah, baik, saya akhiri. Semoga pembelajaran hari ini dapat diamalkan, dapat dipahami dengan baik. Semoga semuanya paham dan udah ngerti gitu. Jangan lupa tentang sistem peredaran darah. Bisa? Sudah pada yang tadi kan? Sudah, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bapak pamit ya. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.